Selamat sore dan selamat bergabung Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Selamat bergabung dalam acara webinar kami hari ini, They Can If They're Able to Stay Focused. Bersama saya, Dora Purba yang akan memandu acara sore hari ini dari awal sampai akhir acara. Senang sekali Bapak Ibu, semangat sekali hari ini walaupun di luar hujan mau ikut webinar kami. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai saya mau menyebutkan dulu ya. Acara ini bisa berlangsung berkat kerjasama dari Stella Maris School, bekerja sama dengan Brandfit Indonesia dan juga Solitaire BCA Prioritas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, marilah kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Saya akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hidup kami. Sepanjang hari ini Engkau memimpin pekerjaan kami, memimpin kehidupan kami dari pagi hingga sore hari ini. Kami berkumpul ya Tuhan, di webinar hari ini kami mau memberikan waktu kami untuk belajar lagi ya Tuhan, agar kami bisa menjadi orang tua atau menjadi guru atau menjadi calon orang tua yang lebih baik lagi untuk anak-anak yang Engkau percayakan bagi kami. Kiranya Engkau memimpin webinar hari ini agar berjalan dengan lancar. Juga Engkau memberkati setiap narasumber yang kami miliki hari ini. Dari awal sampai pertengahan hingga akhirnya bisa berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, senang sekali bisa berkumpul lagi di acara hari ini. Jadi hari ini akan ada serangkaian kegiatan yang akan kita lakukan. Dan menurut saya ya acara webinar hari ini itu lengkap karena narasumber kita sore hari ini tidak hanya satu, tetapi kita punya 3 narasumber dengan tema yang berbeda tentunya sehingga nanti Bapak Ibu akan disuguhkan oleh materi-materi yang menarik tentunya. Dan juga nanti Bapak Ibu akan dibukakan sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu waktu narasumber menyampaikan materinya lalu kayaknya dirasa masih penasaran, masih ingin tahu lagi lebih dalam ya Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di question and answer box. Nanti pertanyaan yang menarik akan dipilih oleh juri kami di sini. Di sesi pertama kami akan menentukan 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya nanti ditunggu ya sampai sesi pertanyaan pertama. Lalu bagaimana dengan sesi pertanyaan kedua? Nanti di sesi pertanyaan kedua Bapak Ibu akan dipilih 2 pertanyaan terbaik dan juga akan ada grand prize-nya. Oke, tidak hanya mendapatkan hadiah tapi nanti di akhir acara ada grand prize yang menarik. Apa itu? Tunggu sampai acara selesai. Baik Bapak Ibu, tapi ada syaratnya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya dan mengetik pertanyaannya di question and answer box, Bapak Ibu perlu menuliskan nama Bapak Ibu, garis miring, nomor WhatsApp yang aktif. Nanti tim panitia karena mau langsung menghubungi Bapak Ibu nih dan memberikan hadiahnya secara langsung. Siapa tahu hari ini juga Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiahnya. Baik, seperti itu pembukaan dari saya. Jangan berlama-lama ya Bapak Ibu ya, biar waktu untuk menyampaikan materi dari narasumber itu lebih banyak seperti itu. Bapak Ibu, masa pandemi itu
belum berakhir ya Bapak Ibu, kita masih harus berdampingan dengan sistem belajar jarak jauh. Rasa-rasanya kalau kita lihat anak-anak kita belajar gitu ya, aduh kalau lebih fokus lagi, mungkin Bapak Ibu suka tarik napas atau geleng-geleng kepala ngelihat anak itu kayaknya aduh mau mereka lebih fokus lagi gitu. Ini acara atau webinar yang tepat yang Bapak Ibu ikuti karena nanti pembicara kita yang pertama akan mengupas tuntas apa sih sebenarnya yang dihadapi anak-anak dan mengapa anak-anak kita tuh dirasa kayaknya mungkin kalau bisa lebih fokus lebih lama akan lebih membantu mereka dalam proses belajar. Baik Ibu, Bapak sekalian, saya akan menyambut narasumber kita yang pertama, Miss Irene Fitter. Miss Irene adalah seorang Master Trainer and Senior Consultant dari BrandFit Indonesia yang sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung. Baik, selamat sore Miss Irene. Halo, selamat sore Miss Dora. Sore. Selamat sore semuanya yang hadir di sini. Thank you for having me. Saya bisa langsung mulai, Miss Dora? Silakan Miss Irene, waktu kesempatan kami berikan pada Miss Irene. Izin share screen. Oke, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada sore hari ini yang akan saya bagikan memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Miss Dora adalah masalah fokus ya. Jadi banyak ibu-ibu, parents yang mengeluh sebenarnya anak saya tuh bisa tapi asalkan dia mau fokus. Nah, yang memang susah sekali saat ini tuh adalah masalah fokus ya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irene Fitter. Saya adalah Master Trainer di BrandFit Indonesia dan juga adalah seorang play therapist dan parents coach certified by Play Therapy International UK. Sedikit aja tentang background. BrandFit berdiri di tahun 2001, pusatnya di Singapura. Jadi tahun ini adalah tahun ke-21 kami beroperasi. Dan senternya sudah ada di beberapa negara. Apa yang kami lakukan di BrainFit pada dasarnya adalah memberikan atau menawarkan program untuk meningkatkan kemampuan brain. Ini yang ingin saya bagikan, pengetahuan-pengetahuan yang kami ketahui tentang brain dan kendalanya yang berkaitan specifically dengan topik kita hari ini adalah apa sih yang terjadi dengan isi atau proses otak, kinerjanya otak, sehingga anak-anak itu nggak bisa fokus, dan apa yang bisa kita lakukan agar kemampuan fokus itu jadi lebih baik, kalau perlu, kalau bisa malah jadi sangat kuat sekali. Ya, itu yang akan saya bagikan sore hari ini. Okay, so they can if they're able to stay focused, of course. Ya, apapun yang kita lakukan, kalau kita bisa fokus, maka kita bisa menyelesaikan dengan kualitas yang bagus. Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin dulu mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk pemanasan, warming up dulu ya. Silahkan menjawab pertanyaan ini. Saya punya pertanyaan. Menurut Anda sekalian, menurut Anda sekalian, silakan dijawab. Berapa lamakah rentan konsentrasi yang ideal bagi seorang anak yang berusia 5 tahun? Nah, menurut Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira yang benar yang mana? Seorang anak 5 tahun harusnya rentan konsentrasinya tuh berapa lama? Ya, apakah menurut Anda, ini guessing aja, kira-kira aja ya, apakah kurang dari 5 menit, apakah 5-20 menit, apakah minimal 30 menit, yang mana yang paling mendekati atau yang paling ideal? Silakan dijawab. Ya, sudah banyak yang berpartisipasi menjawab. Saya tunggu sampai kurang lebih 80% partisipasinya. Silakan, menurut Anda kira-kira mana jawaban yang paling dekat, yang paling ideal? Oke, sedikit lagi. Sudah 76% yang berpartisipasi. Iya, saya akan akhiri. 1, 2, 3. Oke, yuk kita lihat resultnya, kita lihat hasilnya.
Dari semua yang berpartisipasi menjawab pertanyaan ini, 65% menjawab bahwa rentan konsentrasi anak yang ideal untuk anak 5 tahun itu adalah 5-20 menit. Yes, betul sekali ya. Jadi kurang lebih 5 kali 2 dari usia. Ya, itu yang ideal, itu minimum ya. Minimum 2 kali usia. Jadi kalau usianya 5 tahun, kurang lebih kalau dia bisa berkonsentrasi selama 10 menit minimal, itu dikatakan bahwa itu sudah ideal. Jadi kita nggak perlu khawatir, anak saya ini kurang fokus, anak saya punya kendala dengan fokus dan lain-lain. Tidak, kita nggak perlu khawatir ya. Nah, ada anak yang lebih bagus lagi fokusnya. Jadi walaupun dia 5 tahun, tetapi dia bisa fokus lebih dari 10 menit. Nah itu bonus, ya itu bonus. Bisa sampai 20 menit, bisa double, bisa 4 kali lipat juga nggak apa-apa. Dan itu bonus ya. Tapi kalau hanya bisa 10 menit, jangan khawatir, Bapak dan Ibu itu sudah dianggap oke atau ideal ya. Oke. Saya punya pertanyaan kedua. Menurut Anda, menurut Bapak dan Ibu sekalian, apakah ciri-ciri anak yang susah fokus? Sepertinya semuanya mirip-mirip ya, semuanya kayaknya jawabannya oke, tapi menurut Anda yang paling oke, yang paling benar jawabannya tuh yang mana? Apakah ciri-ciri anak yang susah fokus? Apakah bisa mulai tapi lama sekali selesainya, atau bahkan dia tidak selesai, atau dia cepat bosan, atau dia mudah menyerah, atau impulsif, tidak teliti, sulit mengontrol emosi, atau dia sering lupa. Yang manakah yang merupakan ciri-ciri anak susah fokus? Yang paling mendekati. Oke, sudah 67% yang berpartisipasi. Kita tunggu sedikit lagi ya, karena ini memang perlu proses berpikir. Soalnya jawabannya semuanya kayaknya tepat ya, jadi mesti berpikir dulu. Oke, kita bagikan resultnya. Yang paling banyak menjawab adalah anak yang susah fokus, ciri-cirinya tuh adalah impulsif atau dia mudah teralihkan, distracted, easily distracted ya. Kemudian jawaban kedua tertinggi adalah dia cepat bosan. Kemudian yang lain, yang ketiga tertinggi itu adalah bisa mulai tapi lama selesainya atau dia bahkan tidak selesai. Itu yang ketiga ya. Yang lain kurang lebih porsinya sama. Oke. Apakah jawaban yang tepat? Sebenarnya semuanya adalah jawaban yang tepat. Ya, cuman memang yang paling sering kita anggap kurang fokus tuh kalau easily distracted. Tapi sebenarnya biasanya anak yang susah fokus, dia menunjukkan behavior atau perilaku yang bukan cuma satu, bukan cuma mudah distracted, tapi juga dia bisa menunjukkan beberapa dari perilaku-perilaku yang ada di dalam daftar ini. Oke, ini hanya pemanasan dulu. Ya, oke, supaya kita masing-masing berpikir dulu gitu ya, apa sih kendala atau ciri-ciri anak kurang fokus. Oke, saya ingin bagikan dulu bahwa kita hari ini akan berbicara tentang otak. Ya, jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah fokus, fokus itu kinerja dari brain. Jadi saya mau memperkenalkan sedikit bagaimana prinsip bekerjanya brain atau otak ya. Otak kita itu terdiri dari, ini baru estimasi para ahli ya, 86 billion neurons. Jadi ada neurons, 86 billion neurons yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya membentuk jalur-jalur yang kita sebut dengan neural pathways ya. Dan jumlah koneksinya itu lebih dari 100 triliun dan itu pun baru estimasi doang karena para ahli brain itu sampai sekarang terus menemukan hal-hal yang baru tentang brain. Jadi setiap hari mereka ada riset dan setiap saat dalam sehari itu banyak banget riset-riset yang dipublish dari berbagai lab neuroscience di seluruh dunia ini ya. So that is how our brain works ya. Intinya adalah di dalam brain itu isinya neurons dan koneksi-koneksinya yang mereka saling berkomunikasi membentuk lewat synapses, jadi pengiriman electrical signals ya, dan itulah yang memampukan seseorang untuk punya skill.
bisa berkonsentrasi, bisa berbicara dengan bahasa asing, bisa berhitung, bisa membaca, bisa berpikir, bisa decision making. Semua fungsi brain kita itu kita bisa lakukan karena ada neural pathways yang terbentuk di dalam brain. Jadi dengan prinsip itu, jika seorang anak atau seseorang itu susah fokus, maka berarti di dalam brainnya bagian otak neural pathways yang berkaitan dengan kemampuan fokus itu koneksinya itu belum terbentuk atau terbangun dengan baik. Jadi koneksinya itu lemah. Sehingga kalau kabel tapi kabelnya itu kurang tebal atau ada yang salah dengan jaringannya ya dengan kabelnya, maka pengiriman electrical signals itu menjadi tidak maksimal, dan itulah yang mungkin kita bisa punya pengertian awam tentang bagaimana bekerjanya fokus di dalam brain ya. Oke, fact nomor 1 yang ingin saya bagikan tentang brain, prinsipnya otak kita itu adalah otak yang nosy. Bahasa Inggrisnya nosy, kalau bahasa Indonesianya saya taunya kepo ya. Nosy brain, otak yang ingin tahu. Otak itu selalu ingin tertarik sama hal-hal yang baru, tertarik sama apa yang ada di sekitar kita ya. Buktinya kalau kita orang dewasa aja, ibu dan mendengarkan saya berbicara, tiba-tiba berbunyi suara klontang gitu ya, saya yakin secara tanpa berpikir wajah Anda langsung mencari sumber suara itu ya, karena memang begitu prinsip kerjanya otak. Otak itu pada dasarnya adalah nosy ya. Just like a dog, just like a puppy, seperti seekor puppy, anak anjing yang suka mencium ke sana kemari ya. Jadi kalau kita bawa puppy ke tempat baru, dia pasti nggak bisa diam, nggak mungkin dia bisa diam. Pasti dia mencium ke sana kemari, dia mencium karena dia mau tahu aja gitu, ada apa sih di sini, ada apa di situ, ini apa sih, itu apa sih ya. Dan ternyata otak manusia juga begitu, prinsipnya adalah itu ya. So baik itu anak-anak ataupun dewasa, otak kita itu punya sifat yaitu nosy brain ya. Jadi nggak heran kalau anak-anak itu kita katakan dia easily distracted, karena bukan dia aja itu, karena dia punya otak, dan otaknya itu otak yang normal. Otak yang normal apa? Otak yang normal itu mau tahu banyak hal, mau tahu hal-hal baru ya. Jadi itu otak yang normal ya Bapak dan Ibu, kita tahu dulu prinsip itu. Kemudian prinsip yang kedua, otak kita ini dibekali atau diberi oleh Tuhan ya, ada fungsi yang gunanya atau tanggung jawabnya itu adalah menjaga supaya kita tetap safe, kita tetap aman. Jadi kita dibekali, di dalam brain kita itu dibekali ada satu sensor ya, sensor itu yang namanya amigdala. Sensor itu yang kita lagi tidur pun atau kita lagi nggak sadar pun, tapi sensor itu bekerja terus, scan sekitar kita untuk kasih tahu apakah kita berada dalam situasi aman atau tidak aman ya. Begitu dia membaca atau dia menangkap bahwa ini tidak aman, maka dia langsung kasih tahu ke seluruh bagian brain kita yang lain bahwa ini tidak aman, kamu harus menyelamatkan diri ya. Contoh tanpa kita sadari, misalnya sedang masak, terus tiba-tiba tangan kita atau jari kita tanpa kita sengaja kita menyentuh panci panas ya. Apa yang terjadi biasanya kita nggak sempat mikir kan, saya angkat nggak nih tangan saya gitu ya, tapi otomatis kita langsung menghindar ya. Itu kenapa? Karena kerja brain, amigdala, kita langsung kasih tahu itu bahaya ya. Jadi otomatis dia langsung memerintahkan bagian otak yang lain untuk menggerakkan tangan saya agar menjauh dari panci itu. Oke, so tugas kedua dari brain, fact kedua tentang brain adalah brain itu selalu berfungsi, punya tanggung jawab untuk keep us safe, untuk menjaga supaya kita tetap aman from danger ya. Jadi dia selalu sensing situasi, begitu dia baca situasi ini unsafe, tidak aman, maka dia langsung behave, langsung dia memerintahkan kita untuk berperilaku untuk menyelamatkan diri. Nah, manusia menyelamatkan diri ada 3 biasanya, dengan 3 cara. Either dia freeze, dia diem, freeze, ya nggak ngapa-ngapain, diem aja. Atau dia fight, ya dia lawan. Atau dia flight, dia menghindar.
kabur, menghindar ya. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang kita lihat biasanya kalau anak-anak mengerjakan PR susah atau sesuatu subjek yang dia nggak suka karena baginya itu adalah susah, maka kalau dia punya perilaku seakan-akan mau menghindar, itu karena memang otaknya sedang bekerja, kasih tahu ke dia, ini sesuatu yang potential threat, ini sesuatu yang tidak aman, ini sesuatu yang nggak nyaman buat kamu. Sehingga perilaku yang muncul adalah seakan-akan ingin menghindar, ingin cepat-cepat menghindar, ingin cepat-cepat kabur. Ya. Jadi kalau seorang anak berperilaku seperti itu, kita tahu bahwa itu bukan karena sifatnya, bukan karena weakness atau karakternya, tetapi itu hanya sistem kerja alami dari otak kita, dari otaknya dia, karena otaknya itu menginterpretasi kejadian seperti itu. Nah, short attention span, anak-anak yang susah fokus, biasanya kita lihat perilakunya seperti ini. Tidak teliti dalam tugas sekolah, tidak sabar mendengarkan penjelasan dan instruksi. Ya, jadi mau cepat-cepat aja. Kalimatnya gurunya belum selesai, kalimat orang tuanya belum selesai, tapi dia sudah berasumsi gitu ya, sehingga apa yang dia kerjakan itu nggak tepat. Dia sering tidak menyelesaikan tugas, ya bisa mulai nggak bisa selesai, mudah menyerah dengan tugas yang sulit, tidak bertahan lama kalau dia berkonsentrasi karena dia mudah distracted ya, tadi itu karena noisy brain ya. Prestasi akademiknya tidak konsisten. Nah ini biasanya kalau yang fokusnya sedang nggak terlalu lemah ya, ada saatnya dia bisa fokus, ada saatnya enggak. Nah ini biasanya orang tuanya dan guru pun bingung, dia tuh sebenarnya bisa loh, tapi kadang on, kadang off. Kenapa ya? Apa ya yang salah sama dia gitu ya? So prestasi akademik tidak konsisten dan dia mudah lupa. Terus kalau di dalam otak, bagian yang nggak fokus itu dia sebelahan atau saudara kembar dengan fungsi yang kita sebut dengan the brain brake system, sistem rem pada otak. Di dalam brain kita, namanya self regulation atau self control ya, karena remnya nggak pakem, nggak sempet, tadi noisy brain kan, noisy brain itu suka kepo kesana kemari. Semakin anaknya dewasa, fungsi rem pada otaknya itu, the brain brake system atau kita sebut dengan impulse control, harusnya semakin kuat. Jadi walaupun otak ini pengen noisy, tetapi karena kita sudah tahu bahwa nggak boleh, maka kita bisa rem. Semakin besar usianya, semakin harusnya impulse control itu bekerja. Tapi semakin kecil usianya, kayak anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, walaupun sudah kita teriak-teriak, jangan, dia tahu bahwa itu jangan, tetapi dia nggak bisa ngerem, jadi dia tetap kebablasan. Ya itu itu normal aja. Kenapa? Karena antara dia tahu bahwa itu nggak boleh, antara dia tahu bahwa ini harus dilakukan, dengan godaan atau dengan impuls yang ada dia nggak bisa ngerem. Ya, tapi semakin dewasa, 6, 7, 8 tahun harusnya sistem rem ini, impulse control itu semakin kuat harusnya. Ya, nah buat anak yang fokusnya susah itu mungkin fungsi ini di dalam brainnya itu belum terbentuk dengan optimal. Ya, sehingga apa? Kita lihat perilakunya adalah dia selalu terburu-buru, dia tidak sabar menunggu giliran. Kalau suruh ngantri itu paling nggak sabar dia ya. Karena untuk ngantri itu kita perlu ngerem. Padahal kita sudah pengen cepet-cepet, tapi otak kita yang satu lagi yang bagian remnya tahu untuk ngerem. Ya, kecenderungan melakukan aktivitas yang membahayakan secara fisik. Dia tahu itu berbahaya, tetapi kepingin ya. Karena remnya enggak jalan, maka walaupun dia tahu itu berbahaya, tapi dia tetap lakukan. Ya, itu yang kita lihat dari behavior. Impulsif dalam gerak, impulsif dalam komunikasi. Komunikasi itu seperti mendengarkan orang berbicara, orang lagi chat, ya, tapi dia ingin ngomong sesuatu, dia nggak bisa nunggu giliran. Langsung aja dia potong pembicaraan, atau dia panggil-panggil, atau dia melakukan apa supaya dengan segera bisa didengarkan, gitu ya. Karena apa dia nggak bisa menahan dirinya. So, impulsif dalam gerak, impulsif dalam komunikasi, impulsif dalam visual. Impulsif dalam visual itu efeknya apa? Jadi gerakan bola matanya terlalu cepat, dia tidak ngerem, ya, impulse kontrolnya tidak ngerem, sehingga gerakan bola matanya terlalu cepat menjadi tidak terarah. Itu menyebabkan sering kalau baca tidak teliti. Ya, pernah nggak ibu dan bapak lihat kalau anak-anak mengerjakan soal, dia skip baris gitu ya, atau ada tanda plus
atau minus ke skip sama dia ya, sehingga jawabannya nggak tepat. Padahal sebenarnya kalau ditanya lagi setelah itu dia tahu gitu ya. Tapi ketika dia tracking secara visual, karena impulse control tadi itu inhibitionnya nggak bekerja dengan baik, maka visualnya menjadi terburu-buru. Oke. Nah, yang pasti juga sulit mengontrol emosi. Jadi remnya juga terhadap emosinya nggak pakem. Kalau sebagai orang dewasa, kalau kita kesal dan kita mau marah, remnya masih bisa berjalan. Rem, kita masih bisa berpikir, tepat nggak nih kalau saya marah, ya kan? Tapi buat anak-anak, apalagi yang weak inhibition, begitu dia emosi dan dia mau marah, enggak sempat ngerem, sudah langsung meledak, ya. Jadi sulit mengontrol emosi. Itu karena apa? Karena kemampuan regulasi di dalam brain-nya itu belum optimum. Ya, jadi kalau kita lihat dari aspek brain, menurut saya sangat membantu banget, sehingga ada solusinya. Jadi kita nggak hanya melihat bahwa ini karakternya dia, ini kelemahannya dia ini sengaja dan lain-lain, sehingga nggak ada solusi yang bisa kita nggak bisa memahami kenapa anaknya melakukan seperti itu. Nah, sore hari ini topik kita adalah mengenai fokus, melatih kebiasaan untuk menyelesaikan. Kalau seorang anak punya fokus yang baik, kemampuan fokusnya kuat, maka kita mau melatih dia untuk menyelesaikan. Apapun yang kamu mulai, selesaikan dong, gitu ya. Ini adalah sebuah habit yang bagus untuk dilatih sejak kecil, ya. Nanti dalam dunia kerja, ketika mereka nanti masuk ke dalam karirnya, tentunya ini sangat dibutuhkan, ya. Jadi melatih kebiasaan untuk menyelesaikan hanya bisa dilatih kalau anak itu punya kemampuan fokus yang baik. Terus kemampuan fokus buat apa lagi? Kemampuan untuk berpikir deep thinking mencapai level mastery. Ya, semua expert, semua orang yang ahli itu karena mereka di dalam belajar suatu hal atau satu bidang, mereka bukan hanya belajar di permukaannya aja atau asal tahu. Ya, semua yang expert, orang-orang expert itu, researcher, siapapun yang ahli-ahli di bidangnya, itu karena mereka mencapai level mastery di bidang tersebut. Kok bisa mencapai level mastery? Itu biasanya disertai dengan kemampuan fokus yang sangat baik. Ya. Karena untuk mencapai level mastery, di semua bidang dibutuhkan orang yang punya kemampuan deep thinking. Jadi bukan hanya tahu, bukan hanya knowledgeable, tapi deep thinker. Dia bisa berpikir lebih jauh untuk dalam bidang tersebut, ya. Dia bisa invent, ya, menciptakan, dia bisa riset, dia bisa analisa, semuanya membutuhkan kemampuan deep thinking, dan deep thinking itu hanya bisa diakses kalau seseorang punya kemampuan fokus yang bagus, ya. Kalau seorang anak tidak punya kemampuan fokus yang bagus, maka rasanya apa yang dia kerjakan itu surface level, jadi level permukaan, artinya yang penting selesai, yang penting jadilah, gitu ya. Kenapa? Bukan sengaja, tetapi dia nggak punya baterainya atau dia nggak punya kapasitasnya lagi untuk go deeper, ya, untuk berpikir lebih. Habis kemampuan mental kapasitinya sudah nggak mampu lagi, ya. So ada baiknya kemampuan fokus ini kita kembangkan dengan kuat banget sejak anak masih usia dini, ya. Mulai itu kita latih karena nanti di dalam dunia pekerjaan kemampuan fokus ini sangat dibutuhkan banget, ya. Bukan hanya dunia pekerjaan kali, mulai dari sekolah sekarang pun itu dibutuhkan banget, ya. Nah, anak-anak yang ada di era yang gedenya, besarnya di era sekarang ini, dan parents yang jadi parents buat anak-anak kecil di era sekarang ini, rasanya kayaknya tantangan kita tuh jauh lebih berat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Setuju nggak? Kenapa? Karena di era ini, yang namanya godaan, distraction, itu banyak banget dibandingin dulu, gitu ya. Bukan mendiskualifikasi yang dulu, seakan-akan yang dulu itu gampang, tetapi rasanya pokoknya untuk era sekarang ini tuh tidak mudah banget gitu kita untuk membangun kemampuan fokus, ya. Bahkan yang sekarang masuk ke dalam dunia kerja, ya, anak-anak Gen Z, ya, Gen Z yang sudah lulus sekarang masuk dunia kerja, ya. Mereka sangat pintar sekali, ya, karena mereka sangat terpapar dengan berbagai informasi dan lain-lainnya. Mengelola atau menggunakan gadget dan digital itu sangat mahir, ya. Yang sulit adalah
kemampuan untuk fokus, time management, kemampuan untuk productivity. Ya, itu yang jadi kendala sekarang, bukan masalah knowledge-nya. Ya, so those ya, mereka itu yang punya kemampuan fokus yang baik, mereka itulah yang mungkin nanti akan unggul di bidangnya. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan dong di tengah tantangan yang dihadapi ini? Ya, banyak distractions, banyak overstimulations, begitu banyak pilihan saat ini ya, anak-anak mau bermain di rumah itu aja bingung harus milih mainan yang mana, saking udah banyaknya mainan ya. Ibu-ibu kalau belanja ke supermarket, apakah Anda sama seperti saya yang di dalam pikirannya saya mau ke supermarket hanya beli nanas dan alpukat ya, dan susu, tapi begitu sampai di supermarket ending up belinya satu troli. Kenapa? Distractions ya, distraction karena begitu banyak choices, ini mau itu mau, purpose-nya, sense of purpose-nya kurang sehingga distracted sana sini ya. Nah, itu hanya belanjaan, nggak fatal. Apa yang terjadi dengan pekerjaan misalnya, dan deadlines. Dan buat anak-anak yang sedang sekolah, apa yang terjadi? Begitu banyak pilihan ya. Nah, lack of purpose buat teenagers, lack of purpose, kurangnya struktur, rutinitas, kurangnya boundaries, ya, kurang aturan yang jelas dan pakem, itu membuat otak ini jadi overwhelmed karena begitu banyak choices. Ingat, otak itu kan memang kepo ya gitu, memang mau ini mau itu. Tapi at the same time penakut juga gitu, takut akan bahaya gitu kan. Begitu banyak pilihan, jadi otak ini bingung gitu sebenarnya ya. So lack of purpose, lack of structure, lack of willpower. Jadi walaupun saya takut, apakah saya punya keberanian dan willpower untuk tetap jalan, untuk tetap selesaikan, walaupun sebenarnya otak ini merasa takut atau merasa nggak nyaman. Itu dibutuhkan yang namanya willpower ya. Nah, saat ini anak-anak rasanya kayaknya enggak secara otomatis punya willpower itu, karena everything in life is quite easy ya, semuanya mudah bisa diakses. Pingin informasi apapun, tinggal buka langsung dapat informasi. Kalau dulu cari informasi, nggak punya informasi ya harus dicari ya, you have to go out from the house, harus ngomong sama orang, harus tanya ini dan itu. Sekarang informasi aja tinggal pencet, sudah dapat informasinya. Oke, so yang artinya exercising willpower dan exercising effort itu menjadi sebuah tantangan. Oke, sehingga ini adalah tantangan yang kita hadapin. Nah, Nir Eyal ini adalah seorang author. Saya sangat, kalau Anda sudah baca, buku ini bagus banget. Kalau enggak, silahkan di one of the best book that I recommend, yang beliau berbicara tentang fokus ya. Menurut Nir Eyal, apapun yang kita lakukan, jika kita ingin mencapai tujuan kita dan kita lakukan sesuatu itu untuk mencapai tujuan, itu namanya traction. Ya, distraction adalah kata yang muncul dari kata traction itu. Distraction itu adalah apapun yang kita lakukan, action kita yang membawa kita jauh dari tujuan. Contoh, saya punya plan, saya ingin menyelesaikan pekerjaan saya karena harus submit deadline. Ya, saya sudah tahu jam 10 pagi saya sudah siap-siap, saya tahu jam 10 sampai jam 12 adalah waktunya saya bekerja. Tapi ketika saya masuk ke dapur, saya mulai melihat kayaknya bikin pancake asik juga nih, kayaknya bikin pancake bagus juga nih ya buat snack anak-anak gitu. Ntar siang, bikin pancake dulu Mulai saya bongkar-bongkar dapur, saya mulai masak, saya mulai bikin pancake. Sebentar kok bikin pancake itu, setengah jam juga jadi. Kan gampang resepnya, ya kan? Jadi saya mulai masak. Nah, sambil memasak pancake, kayaknya dikasih pisang bagus juga. Pisang habis, beli pisang dulu misalnya, ya. Walaupun bikin pancake itu adalah sesuatu yang mulia dan bagus, karena itu kan melayani anggota keluarga dan anak-anak, tapi itu adalah distraction. Jadi sesuatu yang kita lakukan yang membawa kita jauh dari tujuan. Tujuan saya tadinya apa? Adalah menyelesaikan pekerjaan. Okay, so that is distraction. Dan anak-anak tentunya kalau nggak punya sense of purpose, mudah banget buat dia itu kebawa ke sana kemari, apalagi kalau di depan matanya dia waktu dia belajar banyak barang, banyak suara, banyak percakapan, jadi dia mulai dengar sana, dengar sini, lihat ini, lihat itu ya, apalagi kalau pakai laptop di mana browsernya itu tabnya bisa dibuka dan dia bisa ke sana kemari
ya. So that is distraction. So sebenarnya kuncinya gampang aja, minimize distraction. Itu strategi nomor 1 ya, minimize distraction. Terus belum lagi distraction itu datangnya dari 2 trigger, external triggers, yaitu tadi suara-suara yang saya dengar, barang yang saya lihat, warna terang yang saya lihat, acara yang saya lihat. Jadi segala yang datangnya dari eksternal, yaitu external trigger untuk distraction. Ya. Jadi ibu-ibu dan bapak dan miss guru sekalian yang hadir di sini, ya, we have to have, kalau kita ingin otak itu fokus, otak anak itu fokus, dan kita tahu bahwa otaknya ini kan punya sifat dasar yaitu nosi, ya. Terus kemudian wanting to be safe, ya. Kita nggak fair kalau kita tidak mengatur dan menyusun lingkungan tempat belajar anak itu sehingga minimize sumber distraction. Kalau kita berharap kamu kan harusnya fokus dong, walaupun ada suara, walaupun ada makanan, walaupun ada orang ngobrol, walaupun di depan meja tuh ada mainan, taruh dulu mainannya gitu ya, nggak bisa ya, karena that is how the brain works. So we have to be realistic ya, ketika belajar atur lingkungan supaya the brain, otak itu bisa tidak mudah terdistract ya. Kita nggak bisa kasih godaannya kemudian kita harap mereka bisa fokus ya. Kalau anak itu punya willpower, sudah punya willpower yang sangat kuat, karena dia punya tujuan yang sangat kuat, itu kayaknya mungkin 2% ya dari populasi anak-anak. Mungkin dia tidak akan mudah terdistract karena dia fokus kepada tujuannya dia. Tapi itu populasi berapa banyak anak yang punya willpower yang segitu besar sehingga apapun distraction-nya dia tidak mudah teralihkan. Ya, so basically namanya juga anak-anak. Dan namanya juga sifat kerja dari otak kita. Kalau kita tahu, maka kita bisa mengaturnya. Oke? Nah, itu external trigger. Environment kita bisa atur ya. Mungkin tempat belajarnya, kemudian suasana belajarnya, alat-alat dan barang-barang yang ada di situ kita bisa atur. External environment bisa kita atur. So kita minimize external trigger. Tetapi internal triggersnya gimana? Ya, internal triggers itu adalah pikiran yang ada. Ini external triggers ya. Ini internal triggers. Ya, itu nggak bisa kita atur. Ya, anaknya lagi mikir gitu ya. Nanti makan apa ya? Si ini kemarin nggak mau ngomong sama aku. Oh, kemarin aku lihat ada movie. Kemudian dia ingat adegan-adegan movie itu. Kemudian dia ingat lagi nanti weekend dia katanya boleh main game. Gamenya apa ya dan lain-lain. Jadi internal triggers itu adalah semua pikiran yang ada di sini. Ya, itu jadi fokus menjadi sulit ya. Nah, ada 2 tipe attention. Yang pertama adalah bottom up. Ya, bottom up itu adalah reaktif. Kemudian ada yang top down. Jadi, supaya seseorang itu bisa fokus, dia harus punya kontrolnya 2, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas supaya pakem ya. Nah, yang dari bottom up itu adalah stimulus driven. Ya, tadi itu nosi. Muncul apa, saya respon, reaktif. Muncul apa, saya reaktif. Ya, jadi stimulus driven. Bottom up itu memang tubuh kita seperti itu. Tadi sifat dasar dari brain adalah nosi. Nosi ini sebenarnya karena stimulus driven. Ya, ada hal baru saya tengok, ada suara baru saya coba dengar, saya teralihkan. Itu bottom up attention. Saya teralihkan tapi saya pay attention untuk hal yang baru tersebut. Tapi dia reaktif, impulsif ya, diarahkan oleh eksternal dan tidak membutuhkan kesadaran berpikir yang tinggi ya. Sedangkan top down attention, nah ini agak sulit dan inilah yang perlu kita kembangkan. Kalau yang bottom up ini semua orang, semua anak berapapun usianya semuanya punya karena the brain is noisy tadi kan. Top down attention ini tidak datang begitu saja karena kita punya brain, tapi ini harus dikembangkan dan dilatih. Nah, inilah yang perlu kita latih. Jadi top down attention itu goal directed ya, harus diarahkan. Jadi fungsinya adalah dia memonitor aktivitas, dia membuat planning, kemudian dia menghalangi distraction. Distraction itu ada, tetapi top down attention bisa block.
ya, karena entar dulu. Itu tadi impulse kontrolnya ya. Dia bisa merencanakan, kemudian dia bisa review pula gitu ya. Jadi kita sebut dengan fungsi eksekutif otak karena dia punya kemampuan itu. So, yuk mari kita lihat aktivitas mana yang menggunakan bottom up atau top down attention ya. Bottom up atau top down. Coba boleh diketik aja di kolom Q&A atau chat. Pertanyaan nomor 1, kira-kira kalau anak ini lagi main Lego, ya lagi bangun sesuatu, kira-kira dia sedang menggunakan bottom up attention atau top down attention? Silakan diketik. Kemudian tulis ya, Q1 jawabannya apa. Kemudian next activity. Anak ini sedang menonton TV. Ya, kayaknya lagi nonton film kartun sih kalau dari gambarnya itu gitu ya. Nah, ketika melakukan kegiatan ini, anak ini sedang menggunakan bottom up attention atau top down attention. Ini penting banget nih untuk membedakannya. Kemudian next, kalau dia lagi melukis, menggambar seperti ini, ya, seperti yang ada di gambar ini apa? Bottom up atau top down? Silakan diketik. Q3 jawabannya apa? Kemudian Q4, ini yang terakhir. Ketika seorang anak sedang menulis, ya mungkin sedang mengarang sebuah cerita atau mengerjakan PR. Apakah ini bottom up atau top down attention? Oke, yuk kita jawab sama-sama. Q1, is this bottom up atau top down? Ini adalah top down. Kenapa? Karena memerlukan proses berpikir. Anak ini dia merancang sesuatu. Ingat kita tadi mengatakan bahwa kalau bottom up dia reaktif, impulsif, dia tidak membutuhkan kesadaran untuk berpikir. Ya, jadi dia ngikut aja dengan stimulus yang ada. Tapi kalau top down, dia harus merencanakan, dia harus sustain attention-nya di situ, dia harus blocking semua distraction, dan dia harus bikin planning. Ya, so segala yang membutuhkan planning dan sustain attention itu adalah top down. Ya, buat gambar ini, buat aktivitas ini top down. Q2, pertanyaan kedua, kalau sedang nonton TV, ya nonton film kartun seperti ini, itu bottom up atau top down? Jawabannya adalah bottom up, karena dia nggak perlu mikir, ya. Dia mikirnya cuma pencet sekali doang, pencet channel, habis itu dia tetap bisa pay attention loh sama sumber stimulus tanpa perlu berpikir. Jadi attention-nya dia itu mengikuti apa yang terjadi, bukan dia yang atur untuk mengarahkan, untuk merencanakan sesuatu. Ya, jadi itu disebut dengan bottom up. Ya, semua bottom up is quite easy. Semua anak punya, kita pun punya tadi karena the brain is nosy, ya kan. Semua punya bottom up, tetapi tidak semuanya punya kemampuan top down attention yang bagus. Is this bottom up or top down? This is top down, ya. Walaupun kita lihat kayaknya gambarnya acak-acakan nih, gitu. Tapi tetap kita lihat bahwa bikin yang ngacak-ngacak aja, dia mesti menentukan warna apa ya, di mana ya saya menggores paintnya, saya mulai mengevaluasi orang lain tuh ngapain, gitu, dan saya tuh ngapain, ya. Jadi tetap ada proses berpikir dan perencanaan di dalamnya, itu adalah top down attention. Nah kalau ini udah pasti top down, karena ya dia harus nulis, dia harus mengarang, dia harus stay for untuk attention-nya dia. Jadi ini top down. Oke. Nah, kenapa saya menekankan banget buat Bapak dan Ibu sekalian tahu bahwa ternyata attention itu ada bottom up dan ada top down. Yang kalau kita bilang anak susah fokus, itu yang susah tuh adalah top down-nya, bukan bottom up. Dan kalau top down-nya susah, kesulitan dia, maka bottom up-nya yang terus bekerja, itulah yang kita lihat bahwa dia easily distracted, ya. Dan kalau kita latih top down attention itu, kalau kita latih terus-menerus, maka di dalam brain bagian yang terlatih itu bukan hanya attention, tapi juga the brain brake system tadi. Jadi ngerem, sistem remnya itu terlatih, sama dia bisa regulasi emosinya. Ya regulasi means dia udah kesel, tapi dia bisa mengatur perilakunya supaya tidak berlebihan. Dia sedih, dia marah, dengan cepat dia bisa normal kembali gitu ya. Itu regulasi emosi.
So, saya punya waktu 5 menit lagi untuk memberikan tips ya. Tipsnya cukup banyak, so I go faster ya. Apa yang bisa kita lakukan? Setiap anak kemampuan brain terutama dalam hal fokus itu berbeda-beda. Katakanlah si A ini saya analogikan kemampuan fokus itu sama dengan baterai. Ya, baterai ini supaya mudah dimengerti oleh kita semua. So si A dan si B starting pagi-pagi setelah mandi, makan, breakfast, full energy, baterai full gitu ya. Bisa fokus. 1 jam kemudian setelah belajar, si A baterainya tinggal setengah, si B baterainya habis. Jadi cara the brain, cara otak ini mengkonsumsi mental energy itu berbeda-beda setiap anak. Ada yang boros, ya cepat habis, ada yang bisa sustain, bisa maintain cukup panjang, sehingga mungkin setelah 1 jam, kasih break sebentar, balik lagi belajar, si A masih sanggup belajar, si B sudah nggak sanggup lagi. Mulai dari itu yang kita lihat perilakunya mulai seperti menghindar, mulai bilang mau ke toilet, mulai bilang mau minum, mulai macam-macam ya. Sebenarnya itu hanya message atau pesan yang tersampaikan kepada kita bahwa dia sudah nggak sanggup lagi. Jadi dia butuh recharge baterai ya. So jangan disalahkan, itu hanya message mengatakan bahwa baterai aku habis ya. So apa yang menyebabkan si B kok boros amat ya baterainya cepat habis? Berbagai macam alasannya ya. Bisa jadi karena waktu dia belajar terlalu banyak distraction, tempat dia belajar terlalu berisik, atau suara, sumber suara, kalau sekarang belajar online ya, sumber suara itu nggak cukup jelas ya. Dia nggak pakai headset dan mungkin sumber suara atau gurunya nggak pakai mikrofon ya, kemudian teman-temannya yang lain berisik. Jadi bisa berbagai macam ya, mungkin ruangannya terlalu panas, mungkin di depan mejanya atau ruangannya terlalu banyak barang, jadi banyak banget too many distractions sehingga dia itu terdistract sana sini ya, otomatis baterainya boros lah ya gitu. Atau too many distractions internal ya, eksternal sudah oke, tapi dia sibuk dengan pikiran dia sendiri karena mungkin dia sudah bikin rencana weekend mau ngapain, nanti mau makan apa dan lain-lain ya. Atau mungkin pekerjaan atau PR-nya atau subjeknya itu terlalu susah sehingga terlalu banyak mengkonsumsi mental energy. Dalam waktu 1 jam saja baterainya sudah habis ya. Terlalu sulit, apa yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan level kemampuan dia. Atau bisa juga karena masalah brain-nya. Jadi memang internal cara the brain, cara otaknya memproses informasi, sinapsis atau brain pathways yang ada itu nggak cukup efisien, sehingga pengiriman informasi tidak efisien, jadinya baterainya boros dan cepat habis, ya cepat drain. So apa yang terjadi ketika baterai habis, listrik habis, ya sumber energinya habis? The brain kira-kira fokusnya looks like this ya, nggak nyala terus on, tapi on and off, on and off, on and off ya. Inilah ya kita lihat bahwa kadang bisa, kadang enggak, kadang mau, kadang enggak. Kok anggot-anggotan ya Miss gitu, nggak bisa dilacak polanya apa ya. Jadi strategi yang bisa dilakukan, understanding this adalah kita coba dengan menggunakan strategi low power mode. Ya, jadi coba meminimize atau irit dong pemakaian baterainya. Atau kalau sudah habis kita recharge. Ya, prinsipnya hanya 2. Save low power mode. Ya, caranya apa? 1, build routines. Ya, anak-anak itu perlu punya rutinitas supaya dia nggak perlu mengambil keputusan setiap saat. Karena setiap kali the brain atau kita itu harus mengambil keputusan. Habis ini aku ngapain? Habis ini aku mandi nggak ya? Atau bikin PR nggak ya? Aku main sama si A nggak ya? Tapi aku juga mau sama si ini. Itu consume energy ya. So build routines, karena kalau sudah ada rutinitas, anak itu tinggal mengikuti saja. Ya, tapi waktu build routines boleh diskusi sama dia karena dia pun perlu menentukan bersama ya. Tapi setelah itu dia tinggal mengikuti. Jadi bikin visualisasi rutinitas itu akan membantu low power mode. Jadi safe mode, tidak boros baterai. Yang kedua tadi saya sudah jelaskan bahwa manage environment ya. Jangan banyak distraction karena itu menjadi baterainya boros ya. So safe mode, safe baterainya dengan kurangi distractions. Kalau di internal distractions itu nanti lagi ya saya jelaskan. Tapi external distractions paling enggak kita bisa tangani. Yang ketiga use timer ya. Kalau ketika kita minta seorang anak bikin PR
gitu ya, PR-nya 10 halaman. Nah dia udah nggak, baterainya tinggal merah gitu ya, tinggal 1 bar. Kita kasih PR 10 halaman ya, dia pasti ngambek gitu ya, pasti nggak mau karena otaknya langsung menangkap bahwa ini nggak aman buat saya, nggak enak ini, nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau kita bilang ya udah lakukan sebisa kamu, kita gunakan waktu 15 menit deh, habis itu istirahat gitu ya. Nah anak ini biasanya, apalagi kalau anak balita, atau mungkin sampai kelas 2, kelas 3, dia belum mengerti konsep waktu, 15 menit itu seberapa ya gitu. Aduh lama ya. Gunakan visual timer. Jadi dia bisa melihat, ketika dia bisa melihat, dia merasa aman dan dia lebih mau memberikan effort ya. Jadi dengan kita menggunakan visual timer itu salah satu strategi untuk save the power, save baterai powernya ya. Jadi anak itu bisa manage within time frame yang diberikan. Oke. Kemudian manage screen time ya. Bukan berarti nggak boleh pakai screen, nggak boleh gadgetan, nggak boleh teknologi ya. Saya nih adalah orang yang paling suka banget anak-anak mahir menggunakan gadget. Ya, why? Mereka hidup di era digital, mereka harus bisa ya. Tapi di manage ya. Karena tergantung acaranya, tergantung kegiatan yang digunakan dengan gadget tersebut, itu menentukan apakah ini boros baterai atau justru low power mode ya, justru bisa melakukan, bisa nonton, bisa pakai selama masih masuk di dalam perencanaan yang tepat. Jadi bukan distraction. Ingat tadi perumpamaan pancake, walaupun itu kegiatan positif, tapi itu tetap adalah distraction. Karena apa? Karena sebenarnya tidak masuk di dalam perencanaan. So gadget is fine selama masuk di dalam perencanaan dan dijalankan sesuai rencana tersebut. Okay, so manage screen time, karena kalau anak-anak mainnya games yang interaktif, sebelum membuat PR atau sebelum melakukan sesuatu yang berat, dia sudah main game duluan. Main game itu sudah habis baterainya. Ya, setelah itu baru kita minta dia belajar, sudah nggak kuat ya. So atur, kalau mengerti mengenai penggunaan baterai ini, maka kita bisa atur rutinitasnya dengan mempertimbangkan mengenai energy saving dan energy management. Okay, so choose apps dan games yang appropriate tentunya ya. Ada apps atau games yang bagus-bagus, sebenarnya malah bagus for the brain and the skill ya, dan itu bisa kita masukkan ke dalam jadwal mereka. Nah, ada strategi recharging, bukan hanya save mode, tapi recharge, benar-benar recharge. Tentunya klise sih, tetapi ini kenyataannya. Manage sleeping time ya. Banyak anak yang tidurnya kurang sehingga kemampuan fokus pagi-pagi bangun baterainya nggak fully charge ya, hanya setengah. Dan kita berharap dia bisa perform dengan baterai setengah dalam waktu singkat pasti drain ya. Nah, kemudian yang keenam adalah brain breaks. Jadi di antara kegiatan-kegiatan mengerjakan PR atau belajar atau sesuatu yang butuh energi banyak, di tengah-tengahnya itu kasih break dan recharge, fast recharge. Jadi mungkin nggak perlu sampai full, tetapi yang fast aja. Misalnya kasih snack, buatkan minuman, ajak-ajak bercanda-bercanda sedikit, play tapi jangan play yang berlebihan, play hanya buat relax ya, hugging ya, atau doing some exercises, itu adalah brain breaks dan itu sebenarnya adalah metode untuk nge-recharge. Yang terakhir, bagaimana membesarkan kapasitas baterai. Ya tadi kan baterainya adanya segini, kecil gitu ya, jadi kita manage dengan safe mode ataupun sering-sering nge-recharge. Tapi lebih bagus kalau baterainya kita double. Ya, kita buat jadi kapasitasnya besar. Dan ini butuh usaha jangka panjang ya. Play. Masukkan secara rutin kegiatan bermain ya. Klise, tetapi ini sudah terbukti secara brain based. Ketika anak-anak bermain dan terutama bermain dengan menggunakan kedua tangannya dan harus menggunakan tangannya, bukan jari doang ya, tapi the whole hands, palms ya, itu adalah stimulasi to the brain yang mengaktifasi jaringan-jaringan dan membangun koneksi-koneksi menebal ya, lebih tebal di dalam brain. Kemudian yang kedua, kegiatan baca. Sering membaca. Kalau perlu harus jadwalkan setiap hari walaupun hanya 10 menit harus membaca. Kenapa? Karena menurut neuroscience, begitu kita lakukan kegiatan membaca, terutama read aloud, neurons di dalam brain itu mengirimkan electrical signals yang sangat
banyak sehingga area-area yang berkaitan dengan fokus, comprehension, paying attention, impulse control, semuanya terstimulasi dengan baik. Okay, so read. Yang ketiga adalah nature play. Ya, ketika kita baca, fokus kita tuh menjadi hyper focus. Ketika kita bermain ke alam, kita nggak bisa hyper focus, tapi kita menjadi open focus kita. Awareness anak-anak menjadi terlatih. Kemampuan fokus yang baik adalah mampu untuk fokus dan juga aware at the same time, ya. Kalau hyper focus, jadi anak sedang main game atau ngerjain sesuatu terlalu fokus sampai dipanggil aja dia nggak tahu apa-apa, itu bukan fokus yang sehat, ya. Fokus yang sehat adalah saya mampu untuk fokus tapi at the same time saya aware dengan lingkungan saya, dan cara untuk melatih awareness adalah go outdoor, go with the nature, ya. Yang terakhir, stretch the edge of the capacity. Of course, yang kami lakukan di BrainFit adalah melihat dari riset bahwa ada hal-hal tertentu specifically yang bisa di-train. Jadi ini seperti having your personal trainer untuk membangun kemampuan-kemampuan spesifik, ya. Tentunya dengan what we do is brain training. Jadi mau meningkatkan memori, mau meningkatkan kecepatan, mau meningkatkan fokus, ada hal-hal tertentu dan spesifik yang bisa dilakukan. Okay, so what we want adalah sebenarnya struktur untuk latihan-latihan untuk membangun jaringan-jaringan yang kuat dan kaya di dalam otak kita, dalam otak anak-anak. Anak atau orang yang punya jaringan yang kaya, mereka itu proses informasi sangat cepat, ketahanan mereka terhadap hal-hal yang sulit atau hal-hal yang nggak nyaman jadi lebih resilient, ya, because struktur di dalam brainnya lebih kuat. At the end saya akan tutup dengan what is it that you have not done, ya. Membangun brain anak-anak itu seperti menaruh mereka, ya, di dalam rumah kaca, dan tugas kita adalah untuk memelihara, merawatnya supaya mereka bisa tumbuh dan punya kapasitas brain yang kuat, ya. Kita harus menyediakan environment, matahari, kita harus merawatnya sesuai karakteristik dari masing-masing tanaman. Masing-masing tanaman ada yang butuh air yang banyak, ada yang cuma airnya harus kurang, tapi mataharinya yang banyak, dan lain-lain. Okay, so understand your child's ability, karakteristik apa yang nge-recharge mereka, apa yang enggak, ya. Dari tadi begitu banyak ide, tetapi enggak semuanya efektif buat semua anak. So you have to find out apa yang efektif buat masing-masing anak. Okay, so yes, saya agak lewat sih waktunya, Miss Dora, tapi kalau ada kita jawab dulu pertanyaan. Baik, terima kasih Miss Iren. Memang waktu kalau mendengarkan Miss Iren itu nggak terasa, Miss. Kayaknya full gitu materinya, langsung kita mau membantu anak dari tips-tips dari Miss Iren. Thank you so much, Miss. Di sini sudah ada pertanyaan dari para hadirin sekalian. Langsung saja saya bacakan supaya efektifkan waktu. Dari Ibu Aftika. Ya. Anak saya usia 4 tahun belum bisa terlalu fokus dan sangat aktif bergerak. Ya. Apakah terlalu sering atau lama waktu bermain adalah salah satu faktor yang membuat anak susah fokus? Itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, dan apakah cara tegur orang tua terhadap anak yang terlalu keras dapat mempengaruhi kemampuan fokus pada anak? Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya, Miss. Yes, Miss. Ya, oke. Umur 4 tahun kayaknya belum bisa fokus. Yang dimaksud mungkin berarti belum bisa duduk dan menulis kali ya, gitu ya. Lebih main kayaknya, Miss, ya. Yes, kebanyakan main. Oke, tadi first of all yang Ibu perlu cek adalah, ingat bahwa anak 4 tahun target kita tuh hanya 8 menit ya. Hanya 8 menit. Jadi Ibu benerin dulu nih ekspektasinya. Kalau Ibu berharap dia bisa duduk di situ 5 menit, 20 menit menulis, dan mungkin itu memang ekspektasinya terlalu tinggi dan sebenarnya nggak perlu juga gitu. Ya kan? Jadi ingat bahwa anak 4 tahun target kita mulai aja dulu dari yang penting bisa duduk, mengerjakan sesuatu itu 8 menit. Ya, minimal.
itu 8 menit. Kemudian apakah karena kebanyakan, justru sebenarnya bermain, kalau seperti tips yang tadi, justru harus banyak main. Anak umur 4 tahun itu harus banyak main. Nah, tetapi main yang seperti apa? Pastikan untuk melatih fokus buat anak balita ya. Ketika kita kasih mainan, kasih satu aja mainan untuk dia mainkan. Jangan dikasih pilihannya banyak. Karena kalau pilihannya banyak, apa yang terjadi? Dia main ini sebentar, 2 menit, 3 menit, bosan, dia pindah. Main lagi sebentar, dia pindah. Main lagi sebentar, dia pindah. Akhirnya kita bermain, benar bermain, tapi tidak melatih fokus. Ya, bermain yang melatih fokus adalah kasih satu jenis mainan, biarin aja dia kebosanan, nanti kan dia datang dengan kreativitas sendiri karena nggak ada lagi yang bisa dia mainkan. Sampai misalnya dia bisa bertahan 5 menit untuk satu jenis mainan atau 6 menit untuk satu jenis mainan itu, kemudian dia minta ganti, jangan langsung diganti. Langsung bilang aja kita coba lagi yuk, kita coba ini, kita coba itu. Ya kan? Tujuannya apa? Itu sebenarnya stretching focus. Supaya dia betah di satu alat itu dalam waktu yang cukup panjang. Nah, kalau dia benar-benar udah nggak bisa, udah ngambek, udah nggak bisa, berarti itu the max, itu maksimum yang kita bisa stretch, barulah kita tukar mainannya. Tapi besok kita ulang lagi dan coba dipantau, karena kalau kita memang targetnya untuk meningkatkan fokus, kita harus punya data. Jadi coba dipantau berapa menit, udah naik belum kemampuannya, udah naik belum durasinya, gitu ya. Jadi latih fokus dengan cara apa? Dengan cara bermain, tapi bermain dengan strategi seperti itu. Oke, hopefully it helps. Kemudian tadi apakah kalau cara memarahi atau cara ngomong ke anak itu mempengaruhi fokus atau tidak? Saya kembali kepada prinsip the brain. Ya, otak itu punya rasa takut kan, punya otak itu justru menjaga kita supaya kita aman. Nah, ketika seorang anak mendengar teriakan dan membuat otaknya menangkap itu sebagai rasa tidak nyaman dan tidak aman, amigdalanya nyala, kemampuan konsentrasinya berkurang. That's how the brain works. Ketika kita merasa tidak aman dan tidak nyaman, boro-boro kita disuruh mikir, kreatif dan lain-lain, nggak akan kita bisa. Because kita nggak bekerja seperti itu. Kalau kita ingin dia fokus lebih lama, ada baiknya kita pikirkan gimana nih supaya saya menciptakan suasana yang seaman mungkin, rasa emosinya sebaik mungkin, supaya fokusnya bisa semakin panjang, gitu. Oke, Miss. Lengkap kayak jawabannya Miss tadi semua. Next-nya? Lanjut lagi, next dari Ibu. Saya berusaha kejar-kejaran dengan waktu. Ya. Ini ada 2 Miss pertanyaan dari satu Ibu kita. Yang pertama tadi katanya disarankan membaca. Apakah harus dengan majalah atau boleh melalui gadget? Oh kan banyak e-book seperti itu ya Miss ya, itu. Lalu yang kedua, anak saya 6 tahun, laki-laki. Jika bosan dalam belajar, mulai izin ke guru dan bisa bohong dengan alasan ke toilet padahal dia mau ambil mainan. Bagaimana ini menyikapi? Oke, ini ngeborong nih pertanyaannya. Oke, membaca. Ini preferensi pribadi ya, preferensi pribadi saya kalau anaknya masih usianya balita atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya, saya lebih prefer bentuknya buku. Ya, walaupun sekarang ada juga, kalau terpaksa harus pakai e-book, pilihlah e-book yang bergambar. Ya, tujuan dari kita membaca, ingat, ini bukan ketika saya tadi bilang read, itu read membaca di luar buku textbook sekolah. Karena buku textbook sekolah mungkin buat mostly 99% anak itu kurang menarik karena itu waktunya belajar. Nah, jadi itu tetap harus jalan karena kalau ada PR dan segala macam memang tetap harus dibaca. Tapi di luar itu kita membaca for fun, ya, karena kita tuh sedang exercise, kita sedang latih. Anggaplah seperti otak itu sedang jalan di treadmill, ya. Jadi membaca aja kalau bisa dengan real book, buku yang asli. Baca read aloud, kalau balita parentsnya yang bacakanlah dengan menarik, ya. Karena kalau flat aja dia nggak menarik. Jangan heran kalau ibu-ibu bilang, Miss saya bacain baru 5 kalimat anaknya udah kabur, gitu ya.
Itu berarti ibunya harus les dulu read aloud-nya gimana. Jadi baca tuh harus dramatis, harus seru. Kalau perlu karang aja sih ceritanya, terserah. Yang penting dia duduk di situ, dia memperhatikan. Karena yang kita sedang mau latih adalah vocabulary dan kemampuan dia memperhatikan lebih panjang. Itu dia. Oke. Terus yang 6 tahun. Yang 6 tahun kayaknya sudah malas belajar, kemudian alasan ke toilet atau dia bisa bohong. Kembali lagi berbohong, pura-pura ke toilet, bilang izin ini, izin itu, badan gak enak, perut sakit. Itu hanya perilaku yang sebenarnya kasih tahu ke kita bahwa aku gak sanggup jalanin ini. Aku gak bisa, my brain is overwhelmed. Ya, jadi kalau ada seperti itu, maka kita coba ajak anaknya ngomong, oke, kita mesti gimana supaya kamu lebih nyaman, ya. Kamu mau rubah di posisinya enggak? Atau kamu mau ini enggak? Atau kamu mau coba ini enggak? Jadi kita buat supaya dia itu berani berhadapan langsung dengan rasa takutnya dan rasa nggak nyamannya, ya. Kalau misalnya mau ditemenin enggak, duduk sebentar di sebelahnya dia, mau dijelasin yang mana yang kurang dan lain-lain, lakukan supaya the brain feel safe dan the brain wants to try, ya, otaknya mau mencoba. Kalau dia pergi ambil mainannya kemudian dia bawa ke depan laptop, nah itu di situ diperlukan boundaries. Jadi anak-anak tuh memang kita perlu bikin dia rasa nyaman, betul, supaya otaknya bisa bekerja. Tapi dia juga perlu batasan yang jelas. Jadi kalau memang waktunya belajar tidak boleh pegang mainan, ya tidak boleh, harus tegas. Batasannya harus jelas. Ya kalau enggak ya itu otaknya banyak pilihan toh. Begitu banyak pilihan ya bingung sendiri, nggak bisa fokus lagi akhirnya gitu. Ya, dua hal yang berbeda, tapi kalau kita mengerti kita nggak frustrat, nggak ngomelin behaviornya, kemudian nggak ada solusi juga yang kita sediakan gitu. Oke, ya. Thank you, Miss. Baik, Miss Iren, lanjut lagi kita langsung ke semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Ini dari Ibu Daisy. Anak kami kadang fokus, kadang tidak. Saat fokus dia ikuti cara gurunya tapi tidak bagus. Mungkin hasilnya seperti itu ya. Lalu menangis. Bagaimana caranya atasi ini? Padahal kami orang tua sudah bilang tidak apa-apa, yang penting itu pekerjaanmu sendiri. Terima kasih. Ya, thank you. Kadang fokus, kadang enggak. Nanti tolong dikaitkan lagi tadi ya dengan penjelasan saya bahwa mungkin pada saat lagi enggak, mungkin mesti dicek kapasitas baterainya. Habis sebelum belajar dia tuh ngapain? Mungkin dia udah kehabisan energi. Sehingga perlu nge-recharge sebelum belajar, sebelum melakukan hal yang besar atau hal yang penting itu ya. So itu cuman manajemen energi baterainya aja yang perlu diperhatikan. Tapi kalau soal dia bisa fokus sih, tetapi hasilnya kurang seperti yang dia mau, ya kurang sempurna. Mungkin anaknya ini ada kecenderungan dia perfeksionis ya. Walaupun parentsnya bilang gak apa-apa, walaupun salah gak apa-apa untuk menenangkan dia, tapi sometimes memang ada anak yang high achiever, kita gak bisa lakukan apa-apa karena memang dia high achiever. Gak bisa kita larang gitu ya. Yang bisa kita lakukan itu adalah mencontohkan bahwa dalam melewat kegiatan lain. Jadi kita coba bentuk pola pikirnya dia bahwa tidak selalu itu harus memperhatikan hasil. Jadi saya akan kasih tips langsung ya, coba banyakin kegiatan-kegiatan yang nggak perlu penilaian. Jadi misalnya art, menggambar jangan dikasih nilai ya. Bermain yang nggak perlu harus ada menang dan kalah. Coba cek sendiri dengan parents, apakah walaupun parents bilang salah nggak apa-apa, tetapi dalam suasana atau situasi yang lain, ketika dia dapat nilai bagus, parents bersorak-sorak. Ketika dia dapat nilai kurang, parents ikut kecewa, ikut berekspresi seperti ya kok kurang, kok ini, kok itu gitu ya. Kadang tanpa sadar orang tua atau parents kita tuh sudah menyampaikan atau menuntut mereka untuk jadi perfeksionis ya. Tanpa kita sadar lewat komentar-komentar kita ya. Jadi walaupun pada saat dia lagi nangis kita bilang nggak apa-apa salah, tetapi di kali-kali yang lain, situasi lain, kita gunakan cara kita untuk memberi praise berdasarkan hasil, tidak memuji atau memberikan komentar ketika dia salah,
itu sebenarnya jadi nggak mendukung, itu tetap buat si high achiever itu tetap mengecewakan gitu ya. Jadi untuk topik perfeksionis ini kayaknya bisa dibawain satu sesi lagi khusus perfeksionisme ya. Tapi hopefully it helps ya. Semoga ada kali lain, atau kalau enggak boleh ikutin ada channel video yang saya jelaskan di channel YouTube-nya Brainfit Indonesia. Di situ salah satunya ada topik perfeksionis. Ya, thank you Miss. Ya, semoga menjawab Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 pertanyaan yang tadi saya tanyakan adalah 3 pemenang giveaway di sesi question and answer di sesi pertama. Selamat Bapak Ibu mendapatkan voucher, e-voucher GoPay atau OVO senilai 100.000 untuk masing-masing pemenang, juga 1 digital bookmark untuk masing-masing pemenang. Keputusan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Baik Miss Iren, kayaknya mesti ada sesi lagi yang lain, lebih panjang ya Miss Iren ya. Iya, semoga ada kesempatan ya. Terima kasih Miss Iren atas waktunya. Makasih. Baik, terima kasih untuk para narasumber pertama, kedua, dan 3 atas waktunya. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu juga. Sampai jumpa di acara webinar lagi yang akan kami selenggarakan di Stella Maris. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati.